Halo sahabat guru masa depan channel, ketemu lagi bersama kita, Miss Fenty dan Putias. Nah, dalam konten kali ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusif bersama Abah Dede Suryana dari Kota Bandung. Kita simak videonya, yuk. Nah, Bu Tias, kita sudah bergabung dengan Pak Dede Suryana, tapi biasa dipanggil sama Abah. Nah, untuk mengenal lebih dekatnya, ada baiknya Abah langsung mengenalkan diri aja ya, Bah. Coba, Bah. Iya, terima kasih, Miss. Perkenalkan, nama saya Dede Suryana. Kalau tempat lahir begitu ya, di Garut, dan mulai 2007 ke Bandung dengan berbekal pengetahuan yang terbatas begitu ya. Dan sekarang alhamdulillah mengajar di salah satu sekolah swasta di SD Kemala Bayangkari 1 Bandung. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Abah kan kemarin baru saja mendapatkan penghargaan sebagai Guru Inspiratif Nasional 2020 dari GTK. Nah, gimana bisa Abah mendapatkan penghargaan itu? Awalnya gimana? Coba bisa diceritakan. Sebetulnya itu penghargaan tentang apa gitu? Abah mungkin bisa bercerita lebih lengkap. Iya, terima kasih gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin itu adalah bonus ya selama pengabdian Abah kurang lebih 34 tahun ya. Dari mulai 1987 sampai dengan kemarin 2020 Abah membaktikan diri di dunia pendidikan. Mungkin salah satu penilaian tersendiri dari panitia Dirjen GTK. Nah, Abah selama berkontribusi di dunia pendidikan tidak berpikir ini untuk lomba atau untuk apresiasi. Yang penting Abah, apa yang bisa Abah kerjakan. Apa yang bisa Abah berikan. Nah, mungkin Abah kan basic S1-nya dari pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Nah, Abah berkontribusi di dunia pendidikan khususnya berbagi dengan teman-teman guru berkaitan penguatan tentang implementasi pendidikan inklusif, baik di kota, di provinsi, ataupun alhamdulillah tahun 2020 kemarin Abah diberi tugas dan kepercayaan dari Dikmendagdikbud untuk menjadi narasumber berbagi dengan teman-teman guru calon pembimbing khusus di Indonesia. Jadi samping itu ikhtiar yang Abah jalankan, doa dari keluarga, doa dari anak-anak spesial needs, dan tentunya ini semua adalah Allah yang memudahkan, Allah yang menjarakan sehingga Abah ada di posisi sebagai guru inspirasi atau guru inspiratif tingkat nasional. Luar biasa banget. Apa itu tadi ada kita dengar ada kata inklusi, pendidikan inklusi apa? Sebetulnya kalau yang kita pahami inklusi itu adalah sekolah harus menerima murid apapun keadaannya. Itu pandangan umum kurang lebih seperti itu ya, Abah. Tapi sesungguhnya kalau menurut definisi Abah sendiri, pendidikan inklusi itu yang seperti apa, Abah? Ya, terima kasih. Neng, menurut Abah, pendidikan inklusif adalah sistem ya, sistem layanan pendidikan, bukan sekolahnya. Jadi sistem layanan pendidikan yang mengakomodir seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam artian di dalamnya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu ya menurut Abah, inklusif itu bukan sekolah inklusif ada anak berkebutuhan khusus, tidak seperti itu, tapi sekolah yang membuka diri, include begitu ya, masuk di dalamnya adalah peserta, di dalamnya ada anak-anak berkebutuhan khusus, di samping anak-anak reguler ya diberi pelayanan sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang ada pada diri peserta didik. Dalam artian tidak menyamaratakan pendidikan gitu ya, tidak menyamaratakan, tapi memberikan layanan sesuai dengan tingkat kemampuan dari masing-masing peserta didik. Nah, Abah selalu memberikan analogi seperti ini. Yang pertama itu kan kalau misalkan kita mengadakan satu pertemuan biasanya gitu ya, nasi box begitu kan. Nah, nasi box itu mungkin di dalam menunya itu tidak semua orang suka, tidak semua orang mau, sehingga tidak semuanya dikonsumsi oleh kita. Tapi Abah selalu menyajikan menu yang parasmanan. Nah, di sana anak kita kan mengambil sesuai dengan
kemauan kita ya, sesuai dengan selera kita, tidak seperti pendidikan sekarang menyamaratakan porsi, tapi di dalamnya adalah keberagaman begitu ya. Jadi Abah selalu menyajikan menu dalam pendidikan itu secara prasmanan. Itu analoginya seperti itu. Analogi yang sangat menarik itu Abah. Jadi selama ini memang kita menganggap pendidikan inklusi itu adalah pendidikan untuk anak-anak ABK. Itu sepertinya pandangan seperti itu ya Abah. Karena kenyataannya pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengakomodir kebutuhan siswa bagaimanapun kondisi awal belajarnya. Seperti itu ya Abah. Ini sejalan ini Abah, sejalan dengan semangat pembelajaran masa depan, yaitu untuk selalu melaksanakan differentiated learning, dan guru harus teaching at students level. Artinya guru harus memberi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kondisi belajar si anak. Jadi betul sekali, saya setuju Bah. Istilahnya itu sangat menarik, itu harus kita populerkan ini. Itu pendidikan prasmanan. Abah dapat penghargaan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan menu nasi box atau nasi kotak itu kan oke saja, tidak masalah. Tapi mungkin untuk yang suka pada menu itu bisa habis, dan tidak suka berarti mubazir gitu ya. Dalam pendidikan juga sama begitu ya. Jadi pendidikan mubazir alangkah sayangnya ya Abah ya. Sayang begitu ya. Sayang benar. Itulah gurunya sudah mempersiapkan pembelajaran, dia kira itu yang terbaik untuk anak, ternyata anak-anak tidak bisa mengkonsumsi. Akhirnya satu hal lagi lagi mungkin sekarang kan yang digembor-gembor oleh pemerintah melalui Kemendikbud itu adalah merdeka belajar gitu ya. Merdeka bagi siswanya, merdeka bagi gurunya, dan merdeka bagi orang tuanya gitu ya, sebuah gitu, karena tiga komponen itu tidak lepas. Nah, salah satu layanan pendidikan menurut Abah begitulah adalah inklusif. Ini gitu harus kita harus sebarkan pemahaman ini, prinsip dasar pendidikan inklusi kepada teman-teman guru kita, terutama guru-guru masa depan kita ini, karena harus sudah mulai bergeser paradigmanya ya. Jadi bahwa pendidikan harus inklusif, itu jadi kewajiban ya Bah. Ya. Bukan pilihan lagi, jadi harus jadi kewajiban. Karena kalau kita cermati dalam satu kompetensi guru dalam pedagogik saja, yang poin pertamanya itu kalau tidak salah Abah baca, guru harus mampu mengidentifikasi peserta didiknya. Di sana sudah jelas, karena kunci utama dari inklusif itu adalah identifikasi dan asesmen. Karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang begitu. Nah, kenali dulu begitu ya anak-anak kita, potensi karakteristiknya, kemampuan secara akademisnya. Nah, berkaitan sekarang dengan AKM. Ya. Nah, gitu kan? Kompetensi minimal itu kan harus asesmen dulu ya, non kognitifnya dulu, kemampuan, baru ke kognitif. Nah, ini kaitannya sangat erat sekali dengan inklusif. Itu Abah tidak menyalahkan kepada siapapun, pada pemerintah, pada guru, seandainya pada saat ini belum memahami tentang inklusif. Itu bukan tidak bisa, belum saja begitu ya. Insya Allah sekarang pemerintah kemarin sudah membuka dengan adanya bintek pemenuhan guru pembimbing khusus se-Indonesia, dan nanti yang akan datang nih belajar juga ada sekali ya. Ada guru belajar khusus inklusif, luar biasa sekali. Ikuti seri inklusif. Sudah daftar tuh Bah. Oh gitu, udah dibuka? Belum. Kayaknya masih seri AKM, cuma nanti ketika ada itu memang semua mudah-mudahan semuanya berpikiran sama seperti Abah ya, bahwa pendidikan inklusif itu memang jadi bukan merupakan sistem, tapi dari kita juga harus semua harus terlibat ya Bah ya, dari semua aspek gitu. Terkait dengan landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu tidak ada kecuali ini mah untuk reguler, ini mah untuk semua warga negara. Nah, ini mungkin bahan lah yang menjadi dasar kita ya sebagai pendidik. Kalau kembali ke sana ditarik garis, wah ini mungkin bukan dosa begitu ya.
kita itu merasa bagaimana lah gitu ya. Jadi sudah sepantasnya teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus, Abah selalu menyebut bahwa anak-anak berkebutuhan khusus adalah guru Abah dan anak-anak berkebutuhan khusus adalah sumber ilmu gitu. Karena menolak anak berkebutuhan khusus, kita tidak akan belajar dari mereka. Kita Abah sampai di titik ini karena waktu itu Abah alhamdulillah mungkin di sekolah selalu menerima ya, memberikan pandangan juga kepada teman-teman guru, ya terima aja dulu, nanti gimana. Nah nanti gimana, Abah selalu mencari cara, selalu mencari jalan, solusi bagaimana untuk menangani anak-anak. Setelah kita mengidentifikasi kondisi awal belajar jadi asesmen diagnostik itu ya. Betul, diagnostik awal, jadi kesiapan belajar siswa. Nah, sebetulnya untuk bentuk konkretnya itu seperti apa, Bah? Langkah-langkahnya apa saja yang harus dilakukan? Secara umum saja mungkin Abah bisa bantu, bisa berbagi informasi dengan teman-teman guru di channel ini, Bah. Terus kira-kira hambatan utamanya apa gitu, Bah? Mungkin bisa bantu share. Pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah mengasesmen. Identifikasi itu kenali anak yang disinyalir memiliki hambatan, baik hambatan secara akademik, hambatan sosial, dan hambatan gerak. Itu biasanya 3 gitu ya. Nah setelah diketahui, oh ini anak mengalami hambatan akademis, contohnya ya, contoh anak karena kesulitan belajar dan sebagainya, barulah langkah ke asesmen. Nah di asesmen itu akan lebih terperinci lagi. Kalau tadi identifikasi adalah penjaringan, kalau asesmen itu penyaringan, ya. Jadi diketahui di mana kekuatannya, di mana kelemahannya dari anak-anak dari anak-anak tersebut, karena sudah dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Iya. Nah terkait dengan kesulitan itu pasti, yang namanya barang baru itu sulit. Contoh misalkan handphone sekarang ya, handphone biasanya yang dipegang ibu membeli yang lebih mahal, lebih bagus, kan akan mengalami kesulitan gitu ya. Tapi setelah dipelajari, melihat tutorial dan sebagainya, akhirnya, nah intinya menurut Abah satu kalimat menurut Abah ini, guru sekarang itu harus menjadi guru pembelajar yang tidak berkesudahan. Ya dalam artian kalau kita menemukan suatu masalah, janganlah dijadikan masalah, tapi jadikanlah sebagai anugerah untuk kita menggali, mencari solusi yang terbaik buat siapa? Tentunya kita sebagai guru adalah buat peserta anak didik. Iya. Terus kalau menyebut inklusi itu sebetulnya anak yang luar biasa cerdas itu masuk kategori inklusi atau tidak? Bahkan dia mendapat perlakuan inklusif juga itu. Ya, oke, benar. Ini pertanyaannya luar biasa sekali nih. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus, contoh lah misalkan kita diambil dari IQ gitu ya. Jadi ada IQ yang di bawah rata-rata, ada yang rata-rata, dan ada di atas rata-rata. Nah kebanyakan yang middle itu di tengah adalah anak-anak pada umumnya. Sementara yang di bawah rata-rata itu tergolong ke dalam anak berkebutuhan khusus. Nah jangan salah, anak yang di atas IQ di atas rata-rata itu juga tergolong anak berkebutuhan khusus. Contoh misalkan di kita juga ada. Nah ada yang namanya cerdas istimewa dan bakat istimewa. Kalau cerdas istimewa berkaitan dengan kemampuan secara akademis. Nah bakat istimewa berkaitan dengan kemampuan skill, baik seni ataupun olahraga. Nah jadi intinya anak yang di atas rata-rata itu digolongkan juga ke dalam anak spesial needs atau anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan berpikir bahwa anak berkebutuhan selalu aja di bawah, tidak seperti itu. Jadi di atas juga anak-anak berkebutuhan khusus. Dan satu hal lagi, menurut Abah, jangan merasa kalau memiliki anak berkebutuhan khusus kecil hati gitu ya. Karena Allah menciptakan makhluknya itu tidak ada yang gagal. Itu PR buat kita, PR buat orang tua, dan PR buat kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Bagaimana untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan sehingga anak dapat masuk aktif, belajar, berpartisipasi, dan juga berprestasi sesuai dengan tingkat kemampuan dari masing-masing. Apakah untuk melaksanakan inklusi itu sekolah memerlukan membuat atau menyusun kurikulum tersendiri atau bagaimana, Pak? Nah ini biasanya, jadi berbedanya gini, kalau di sekolah umum pure begitu ya, tidak menyelenggarakan layanan inklusif, kurikulum peserta didik mengikuti ke kurikulum, mau bagaimana makan aja, mau bisa makan. Tapi sebaliknya kalau menyelenggarakan layanan inklusif
kurikulum yang Mengikuti. mengadaptasikan kepada peserta didik. Nah, bagaimana cara menyesuaikan kurikulum ke peserta didik berbanding terbalik begitu ya. Jadi memang guru harus menyusun kurikulum tersendiri bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Itu next mungkin PR buat kita, Abah mungkin, atau buat ini channel ini yang luar biasa bahas kupas tuntas tentang kurikulum inklusif nanti. Setuju. Pokoknya nanti siap diundang lagi ya, Abah. Siap Abah berbagi untuk teman-teman guru hebat di Indonesia gitu. Apalagi mungkin tentang pendidikan inklusi ini sesuatu yang sepertinya ada pergeseran paradigma secara mendasar itu, Abah, yang harus dipahami teman-teman guru kita, Abah. Cara pandang kita melihat pendidikan inklusi, cara kita menangani anak-anak ABK yang Abah jelaskan itu tadi, itu penjelasannya luar biasa itu. Ini informasi luar biasa penting ini, Miss. Iya betul Bu Tias. Iya, harus ada video lanjutannya. Ya bisa dijadikan dasar juga ya kenapa para guru harus di Guru Belajar dari Kemdikbud juga mengadakan seri khusus inklusif. Mungkin karena untuk sosialisasinya atau lebih semua guru harus tahu gitu. Jangan terutama sekali untuk mengakomodir semangat merdeka belajar. Abah mengutip dari sebuah buku ya terkait untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Begini ya, janganlah memaksa karena mereka akan melawan. Nah, tapi apa yang harus kita berikan kepada mereka? Sederhana saja, berikan mereka cinta. Nanti mereka akan memberikan segalanya. Itu. Luar biasa. Wah, keren Mbah, dengan menyentuh hati mereka, kita juga bisa mendapatkan cinta dari mereka. Ada hubungan emosional dengan itu sangat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Abang. Jadi pendidikan itu memang harus dari hati, harus dikembalikan kepada kita. Satu hal lagi, Neng, mengajar adalah belajar, ya. Kalau tidak belajar berarti itu aja, maka Abah terus-terusan aja itu belajar insya Allah lah mudah-mudahan tidak ada hal yang membaju kalau kita belajar, kalau kita membaca, kalau kita berinteraksi begitu ya. Terus kalau kita sudah terbiasa menangani yang reguler, Abah, lama-lama kita terlalu nyaman dengan zona kita sehingga kita lupa bergerak, lupa memperkaya khasanah kita ya, Abah ya. Jadi betul. Anak ABK ini karena sesuatu yang luar biasa, jadi akan selalu menuntut kita menampilkan yang terbaik dari kita terus-terusan. Nih, ada kutipan dari Mas Dirjen. Kata Mas Dirjen seperti ini. Guru zaman now harus nyaman di dalam zona ketidaknyamanan. Contoh yang real sekarang kan tidak nyaman dengan ada corona, tapi harus bagaimana? Harus nyaman dengan ketidaknyamanan. Wah, bagaimana cara ya untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didik meskipun dengan PJJ ini gitu kan, banyak trik, makanya banyak Kemendikbud mengeluarkan itu bakalan jadi konten video berikutnya, Abah, bagaimana melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak ini, pendidikan inklusif yang menyenangkan di masa pandemi. Nah, ini waktu kita sangat singkat tetapi pembicaraannya luar biasa padat dengan informasi yang sangat beragam. Kita belajar banyak ya, Miss ya. Semoga para sahabat Guru Masa Depan Channel juga mendapatkan informasi yang sama berharganya yang seperti kita rasakan ya, Miss ya. Semangat terus, Abah. Iya, semangat terus, Abah. Siap. Pendidikan inklusif demi kemajuan pendidikan Indonesia di masa depan. Luar biasa. Terima kasih Abah atas waktunya. Mudah-mudahan semua yang Abah sampaikan tadi dapat dicerna oleh seluruh guru di Indonesia yang menonton acara ini dan bisa bermanfaat untuk para murid yang berkebutuhan khusus. Ya, terutama menginspirasi teman-teman guru kita ya yang agar dapat melaksanakan pendidikan inklusif di sekolahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Masa Depan Channel, demikian tadi telah kita ikuti bersama paparan dari Abah Dede Suryana mengenai apa itu pendidikan inklusi, apa saja yang harus
dipersiapkan, dipertimbangkan dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban guru dan sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusi, dan sekilas informasi mengenai paradigma pendidikan inklusi bagi guru masa depan Indonesia. Tentu saja kita sebagai guru masa depan harus siap dan sigap melaksanakan pendidikan inklusi bagi apapun kondisi anak, apapun kesiapan belajar anak, kita harus menyajikan pendidikan dalam format prasmanan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow fanpage kita Guru Masa Depan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.